Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hakikat salat yang kedua. Yang pertama yakni tentang salat jamaah. Adapun pengertian dan hukum salat jamaah adalah salat jamaah ialah salat yang dikerjakan secara bersama-sama minimal 2 orang, yang satu imam dan yang satu makmum. Adapun hukum salat berjamaah menurut beberapa ulama yakni fardu ain, ada juga yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu sunnah muakkadah dan ada juga yang berpendapat bahwa salat jamaah itu sunnah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, imam salat jamaah sebaiknya orang yang faqih atau lebih tahu baik bacaan Al-Quran dan lebih bisa menjadi imam di antara jamaah yang lain. Yang kedua, imam tidak boleh wanita. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam bagi laki-laki, namun di sini perempuan diperbolehkan menjadi imam bagi perempuan sendiri. Yang ketiga, makmum wajib mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang keempat, yakni tempat berdiri makmum tidak boleh lebih dari imamnya. Adapun posisi imam dan makmum saat sholat berjamaah, yang pertama, jika makmum 1 orang, maka imam sebelah kiri dan makmum sebelah kanan. Yang kedua, jika makmum 2 orang atau lebih, makmum berada di depan dan imam berada di depan dan makmum berada di belakang. Yang ketiga, jika makmum 1 laki-laki dan 1 perempuan, imam dan makmum laki-laki itu sejajar dan makmum perempuan di belakangnya. Yang keempat, jika makmum 2 laki-laki dan 1 perempuan, imam berada di depan, terus menyusul di belakangnya ada makmum laki-laki, terus menyusul lagi di belakangnya makmum laki-laki ada makmum perempuan. Adapun keutamaan salat berjamaah yaitu yang pertama lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Yang kedua, setiap langkah kita ke masjid untuk salat jamaah akan dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, diampuni dosanya dan diberi tempat di surga. Yang keempat, menyambung silaturahim sesama muslim. Pembahasan yang kedua yakni salat jamaah. Salat Jumat. Pengertian salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan sesudah 2 khutbah pada hari Jumat di waktu zuhur. Adapun hukum salat Jumat itu adalah fardu ain bagi setiap muslim mukallaf, laki-laki, sehat dan bermukim. Adapun syarat sah salat Jumat yaitu tempat salat Jumat harus tertentu atau khusus seperti masjid. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki. Yang ketiga, dilakukan pada waktu zuhur. Yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Adapun syarat wajib salat Jumat yaitu yang pertama niat, yang kedua Islam, yang ketiga baligh, yang keempat berakal, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat dan menetap. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah melaksanakan 2 sholat fardu dalam 1 waktu, seperti melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian, jika sholat qashar sendiri dalam bahasa artinya meringkas, sedangkan dalam istilah, meringkas sholat fardu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka yang biasa diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Salat jamak hukumnya boleh bagi orang yang sedang dalam perjalanan, dalam keadaan hujan, sakit, atau karena ada keperluan yang sulit untuk menghindarinya. Akan tetapi, alasan selain perjalanan ini masih banyak diperselisihkan oleh para ulama. Salat wajib yang boleh dijamak ialah salat duhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya.
Dasarnya ada pada hadis Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar apabila sedang dalam perjalanan dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Kemudian, mengqashar sholat diperbolehkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil Al-Qurannya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah engkau mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Adapun syarat-syarat diperbolehkannya sholat jamak dan qashar. Yang pertama, diperbolehkannya sholat jamak, yaitu ketika dalam perjalanan, jika jarak perjalanan tersebut memperbolehkan untuk mengqashar sholat. Imam Malik berkata, seorang musafir tidak boleh menjamak sholat kecuali jika perjalanannya memberatkan. Yang kedua, yaitu ketika dalam keadaan hujan. Menurut Imam Syafi'i, boleh menjamak bagi yang tidak berpergian namun terdapat halangan hujan, baik di waktu siang maupun malam. Sedangkan menurut Imam Malik, boleh menjamak di waktu malam dan tidak boleh di waktu siang. Kemudian ketika dalam keadaan sakit dan uzur, diperbolehkan menjamak disebabkan sakit menurut Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Imam Hambali memperluas kebolehan menjamak ini hingga boleh juga bagi orang yang memiliki uzur seperti wanita yang istihadah, orang besar yang kencing, dan bagi wanita yang sedang menyusui bila sulit mencuci kain setiap akan sholat. Kemudian untuk diperbolehkannya mengqashar sholat, yaitu berniat untuk safar. Niat safar ini harus dilakukan sejak awal perjalanan dan harus berasal dari orang yang bersangkutan. Jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan minimal 1 farsakh atau 3 mil, hingga perjalanan sehari semalam atau tergantung kondisi fisik dan sosial. Tata cara melaksanakan sholat jamak dan qashar. Untuk sholat qashar sudah jelas meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat menjamak sholat itu ada 2. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu menjamak sholat di waktu yang pertama atau di waktu yang awal. Seperti melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu duhur. Atau sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Sholat ini dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Berniat menjamak sholat takdim agar membedakan dengan sholat biasanya. Kemudian mengerjakan kedua sholat secara berturut-turut dengan jeda yang tidak terlalu lama. Di antara jeda ini diperbolehkan untuk bersuci, adzan, dan iqomah. Kedua sholat dilakukan secara tertib, kemudian berdiri kembali dan berniat untuk sholat yang kedua. Kemudian ada juga jamak takhir, yaitu menjamak sholat yang dilakukan di waktu yang kedua. Seperti melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu asar, dan melaksanakan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Tata caranya sama saja, bedanya hanya dilakukan di waktu yang kedua. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan umat muslim ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Mensholatkan jenazah ini membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Ketika ada seseorang muslim yang meninggal, muslim yang lainnya dianjurkan untuk untuk menyolatkan jenazah tersebut. Menurut kesepakatan para ulama, sholat jenazah ini dilakukan atas seorang muslim yang meninggal itu hukumnya fardu kifayah, yaitu jika sudah ada sebagian muslim yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Adapun syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, jenazah yang wajib disolatkan, yaitu jenazah orang Islam. Kemudian jenazah anak yang gugur, yang telah berumur 4 bulan atau lebih. Dan juga jenazah orang yang meninggal karena menjalani hukuman. Sedangkan untuk jenazah yang tidak wajib disolatkan, yaitu ada jenazah orang yang mati syahid dan jenazah anak yang gugur yang umurnya belum mencapai 4 bulan. Nah, syarat bagi jenazah untuk disolatkan yaitu jenazah tersebut sudah dimandikan atau disucikan dan dikafani. Posisi jenazah berada di depan orang yang menyolatkan. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyolatkan jenazah ini yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan juga tempatnya dari najis, berdiri bagi yang mampu dan juga menutup aurat. Untuk tata cara sholat jenazah, posisi jenazah berada di depan imam ketika sedang sholat. Nah, untuk imam berdiri di sejajar dengan kepala jenazah jika jenazahnya laki-laki dan sejajar dengan perut jenazah atau di tengah-tengah jenazah jika jenazahnya perempuan.
Untuk rukun-rukun sholat jenazah, yang pertama ada niat, takbir 4 kali, berdiri bagi yang mampu sampai sholat selesai. Kemudian membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama, membaca sholawat atas Nabi sesudah takbir yang kedua, mendoakan mayit sesudah takbir yang ketiga, kemudian doa umum untuk keselamatan kaum muslimin, salam, dan semuanya itu dilakukan secara tertib. Selanjutnya, salat sunnah. Salat sunnah adalah semua salat yang dikerjakan di luar salat fardu. Jadi di sini apabila kita mengerjakan salat sunnah, kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita tidak mengerjakan, tidak akan mendapatkan dosa. Adapun macam-macam salat sunnah di sini ada dua. Yang pertama, salat sunnah ghairu munfarid dan salat munfarid. Yang termasuk salat ghairu munfarid, yang pertama yakni salat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Salat sunnah tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan, waktunya setelah salat Isya sampai menjelang subuh. Namun, salat witir adalah salat yang dikerjakan secara ganjil sebagai penutup malam, dikerjakan menurut kemampuan masing-masing. Terus ada salat 2 hari raya, yakni salat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Salat sunnah Idul Fitri dilaksanakan pada tepatnya tanggal 1 Syawal, sedangkan salat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus di sini ada salat gerhana, yang dimana salat ini adalah salat sunnah yang dilakukan karena terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Di sini hukum melaksanakan salat gerhana adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan salat gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai tertutupnya gerhana. Yang terakhir yakni salat istisqa. Secara bahasa, istisqa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Hukum salat istisqa di sini adalah sunnah muakkad bagi orang-orang yang terkena musibah seperti memilih musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan yang lainnya. Jenis yang kedua yaitu salat sunnah munfarid. Yang pertama ada salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertai salat fardu. Salat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama ada qobliyah, yaitu salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum dilaksanakannya salat fardu. Yang kedua ada ba'diyah, yaitu salat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah salat fardu. Yang kedua ada salat duha, yaitu salat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari sudah naik kira-kira setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari, yaitu menjelang waktu duhur. Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah, dan sholat duha ini dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang ketiga ada sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika memasuki masjid sebelum duduk untuk menghormati masjid. Untuk hukum sholat tahiyatul masjid adalah sunnah, adapun mengenai waktu mengerjakannya yaitu sewaktu-waktu atau kapan saja ketika memasuki masjid. Yang keempat ada sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah bangun tidur, karena arti tahajud adalah bangun pada malam hari. Hukumnya sunnah muakkadah sebab keutamaannya yang sangat besar. Kemudian masih banyak lagi sholat sunnah yang lain seperti sholat sunnah istikharah, sholat sunnah wudhu, atau sholat hajat, dan lain-lain. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.